Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Waduh, kurang semangat ya. Ini mungkin karena hawa-hawa dingin gitu ya. Bulan Desember banyak angin gitu ya. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan hambanya untuk memimpin doa. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang surga, begitu banyak pujian yang kami ingin sampaikan, kami ingin nyanyikan karena kebesaran. Begitu banyak keagungan melalui penyembahan kami ingin utarakan kepadamu. Kiranya Tuhan menerima apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa kami ya Tuhan Yesus, kuduskanlah selalu. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Syukur Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan mau hadir dan lawatlah kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu, kami serahkan kebaktian ini dalam tangan penasihat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapa yang pagi hari ini rindu bertemu Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Haleluya. Siapa yang rindu untuk merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi? Angkat tanganmu Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita utarakan kerinduan hati kita. Haleluya. Oh, I miss you. Tuhan, kami rindu datang padamu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Mawar Syaron, Engkau yang kami cinta Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan lembut, kerinduan hatiku datang padamu Tuhan.
Indonesia, saya ambil momen untuk reflektif. Tahun ini bukan tahun yang mudah buat saya, tapi hari demi hari saya mengingat kasih Tuhan. Karena itu saya mau ajak saudara-saudara, udah bulan ini, Desember ini kita bersuka-cita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Amin saudara. Mari kita datang masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita mau salam satu kanan kiri, kita ucapkan bersama hari gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab jadi rakan. Memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya.
katakan dan pujian. Ya dan terus besar kasih setia Tuhan. Gak nari itu kayaknya gak pas gitu, bener gak sih? Kita mau nari buat Tuhan? Kita mau nari buat Tuhan? Silakan kakimu Bapak Ibu. Katakan, dia dan terukur. Shalom. Saat pagi hari ini saya akan membawakan satu cerita yang berjudul Bersyukur Senantiasa. Cerita ini saya ambil sebagai refleksi saya pribadi. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi hikmah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi diceritakan ada sepasang suami istri hidup di desa. Biasa kalau di desa kerjaan pertama rata-rata yaitu petani. Petani itu untuk makan, minum dan lainnya dia nggak pernah khawatir ya, karena dia bisa makan minum dari hasil
usahanya atau hasil tanahnya. Jadi pasangan suami istri ini sangat bahagia ya, suatu hidupnya sekali ya. Hingga suatu ketika dia pergi ke sawah ya, jadi orang di desa itu kalau pergi ke sawah bisa seharian juga ya. Jadi kalau kita bekerja dari pagi sampai siang, bahkan ada dia yang nggak pulang dulu karena rumahnya jauh. Nah, singkat cerita di bawah musim hujan ya, di situ sudah mulai sering hujan ya, benar sekali ya. Tiap hujan tiba, bapak ibu ini karena orang yang sudah tua dan orang dulu biasanya dia tidak bisa mengendarai sepeda motor ya. Bahkan sepeda pun juga ada beberapa yang tidak bisa. Jadi seperti biasa ya, ketika hujan turun, bapak ibu ini selalu pulang dengan mencari tutup kepala seadanya, bisa itu daun pisang, bisa itu sisa-sisa apa ya yang di kebun ya, pisang atau ini. Nah, benar sekali ya, suami ini senantiasa menggandeng istrinya itu ketika dia pulang sepanjang jalan. Tiba waktunya ketika dia menyusuri jalan, dilihatlah sepeda motor ya, ada sepeda motor dari depan. Si bapak mulai nanya, Bu, bahagia sekali ya kalau kita bisa punya sepeda motor dan naik sepeda motor. Mungkin kita nggak harus kehujanan seperti ini dan kita lebih cepat sampai di rumah. Kedua sepasang ini juga mulai terdiam ya, untuk melanjutkan perjalanan. Mendengar itu ada sesuatu yang mengganjal antara istri dan suami ini sejak saat itu ya. Sejak dia melihat mungkin lebih enak kalau bisa naik sepeda motor. Setelah berpapasan sepeda motor ini ya, benar sekali ya, berpapasan juga sepeda motor ini dengan sebuah mobil ya. Nah, karena mobilnya kenceng, dia tersiram itu terciprat itu apa ya? Ya itu ya yang suami juga tak pulang sama bapak. Coba kita punya mobil itu, kita nggak akan seperti ini. Kita nggak akan hujan-hujan. Kita bisa pergi kemanapun ketika hujan. Nah, sejak saat itu suami istri ini menjadi bergumulan ya. Ada sesuatu yang mengganjal ya. Kalau kita punya mobil, kalau saya punya mobil, istri saya mungkin lebih bahagia, keluarga saya mungkin lebih bahagia. Nah, sejak saat itu ada sesuatu yang mengganjal. Dalam perjalanan mobil yang berpapasan tadi ya, mobil pickup lama ya, yang mungkin sudah tua ya, itu juga mungkin ada yang nah itu berpapasan dengan sebuah mobil bagus ya, sebuah mobil Mercy gitu. Coba kita punya mobil bagus ya, mobil mewah itu ya, pasti di dalamnya nyaman ya, ada AC-nya ya, nggak seperti kita harus dibuka pintu jendelanya ya, kita harus kena angin gitu, seperti itu, bocor, nggak harus macet-macet di jalan. Nah, setelah saat itu ada bergumul di keluarga ini ya, ketika kalau saya bisa punya mobil yang bagus, saya lebih nyaman, mungkin saya lebih bahagia. Nah, ketika mobil bagus ini sedang dalam perjalanannya, dia berpapasan dengan sepasang suami istri tadi ya, petani tadi ya, dengan bergandengan tangan, dengan penutup kepala seadanya. Dia melihat, jikalau saya bisa, atau dia melihat betapa bahagianya sepasang suami istri itu. Dia bisa bergandengan tangan, dia bisa bersama ketika hujan seperti ini. Berbeda dengan saya ya, hanya seorang diri ya, terpisah jauh dengan istri karena kesibukan dan kerja kita masing-masing. Dan kenyamanan AC semua itu terasa kurang karena dia tidak bisa senantiasa bersama dengan keluarganya karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan yang mengharuskan dia harus bekerja jauh dengan keluarganya. Jadi singkat cerita, beberapa kejadian seperti itu bisa menjadi refleksi bagi kita semua ya. Dan ketika kita melihat orang lain dan mulai membandingkan diri dengan
kehidupan kita, diri kita, suami istri, anak kita, orang tua. Karena mungkin merasa ada yang kurang pas. Ya, kadang mulai timbul pertentangan. Apalagi sekarang ini di zaman modern ya, medsos itu begitu luar biasa. Mungkin sepasang suami istri sering ya, istri saya sering ngirim feed gitu ya. Ya puji Tuhan kalau itu bisa membangun ya. Tapi saya yakin benar percaya ya, ketika kita membaca itu pasti kita ada pergumulan ya. Kalau kita di dalam Tuhan kita berdoa bersama-sama, Tuhan pasti kasih. Tapi ketika kita tidak di posisi yang tidak nyaman, kita di posisi yang sedang ada tekanan, pergumulan, mungkin itu malah menjadi suatu kegajalan. Jadi sebagai kita seorang pasangan lebih hati-hati dalam kita menyikapi dunia ini, karena sering kita lihat dunia ini kadang banyak yang tidak sesuai kenyataan. Kalau sekarang itu biasanya flexing. Ya. Apa yang mereka tampilkan belum tentu itu yang sebenarnya di dalamnya. Ayat firman Tuhan yang saya ambil untuk cerita saya pagi hari ini, yaitu saya ambil dalam Khotbah 5 ayat 18 sampai 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang diturunkan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Amin. Amin. Terima kasih untuk ceritanya. Dalam masa rendah hidup kita, dalam masa kesusahan, Tuhan Yesus selalu ada. Amin, saudara. Kita mau siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap, punya iman yang teguh. Ajar kami untuk gak pernah ragu, Tuhan, kasih-Mu. Yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat
adalah pujian kami Tuhan, menggambarkan iman dan keteguhan hati kami bahwa kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat dan penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami jemaat-Mu rindu sekali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menaburkan firman itu dalam hati kami yang subur, supaya kami menerima firman itu dengan sukacita dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Semua bentuk pekerjaan iblis roh jahat yang berusaha untuk mencuri firman Tuhan, kami patahkan, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala gangguan-gangguan oleh iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami menerima firman-Mu Tuhan dengan iman lembut, dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan, dan urapilah bibir mulut hamba-Mu ini, supaya hamba menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba yang berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema Stand Firm. Bahasa Bataknya berdiri tegak, atau temanya bahasa yang bagusnya tetap tegar di masa sukar. Begitulah kira-kira. Stand Firm. Saya mau ambil dari perikop kita hari ini adalah dari Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Nah, kitab Ratapan ini namanya juga sesuai dengan nama kitabnya ya, Ratapan. Berarti penulisnya yaitu Nabi Yeremia waktu menulis kitab ini, ayat-ayat dalam kitab ini, dia tuh bukannya lagi sukacita, senang-senang, hore-hore. Kalau gitu namanya bukan kitab Ratapan. Tapi karena namanya kitab Ratapan, berarti dia menulis dalam keadaan galaunya setengah mati. Nah, untuk memahami kitab ini, kita nggak bisa baca dengan nada yang biasa. Mari kita lihat ya, Ratapan 3. Coba kita lihat mulai dari ayat 1. Penghiburan dalam penderitaan. Kalau kita baca seperti biasa, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Dia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Kita tidak bisa menghayati apa yang kira-kira dialami oleh Nabi Yeremia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau membantu kita menghayati kira-kira bagaimana kondisinya Nabi Yeremia waktu menulis. Oleh karena itu saya minta tolong Nathan untuk membagikan suara. Jadi ini adalah teknologi zaman sekarang untuk membantu kita menghayati bagaimana kira-kira waktu itu Nabi Yeremia menulis kitab ini. Ini adalah Alkitab suara. Bapak Ibu Saudara bisa download di internet yang dari Ratapan 3. Kurang lebih 2-3 menit. Bapak Ibu Saudara dengarkan, boleh sambil dibandingkan dengan di ayat Alkitab sambil dihayati. File ini dari ayat 1 sampai 66, tapi saya potong sampai ayat 20-an aja. Silakan. Volumenya agak disaring sedikit biar berasa galaunya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan
yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian, ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku. Menjadilah ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ibu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ya, baik, cukup. Tetapi hal-hal itu, itulah gambaran yang dialami oleh Nabi Yesaya pada waktu menulis kitab Ratapan ini. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sedang dibuang ke Babel. Dan pembuangan itu berlangsung selama 3 kali. Dari tahun 605 sebelum Masehi, yang kedua 597 sebelum Masehi, dan 587 sebelum Masehi. 3 kali bertahap ke Babel. Jarak dari Israel ke Babel kira-kira 800 km. Jadi waktu itu belum ada pesawat. Kalau naik pesawat sejam nyampe. Tapi waktu itu karena jalan kaki, dan bayangkan segitu ribuan orang, orang tua, anak muda, anak kecil harus jalan kaki. Diperkirakan perjalanan sekitar 2 bulan dari Israel ke Babel jalan kaki. Nah, Ratapan 3 ini berisi ekspresi kehancuran dan kesedihan Yeremia. Dia melihat di depan matanya sendiri bangsanya hancur. Buat orang Israel ada 3 kebanggaan mereka.
Yang pertama adalah bait suci. Bait suci megah waktu zaman Salomo. Isinya emas semua. Waduh, keren lah. Arsitektur paling mantep lah jalan. Hancur. Semuanya hancur Bapak Ibu. Yang kedua adalah kota Yerusalem. Kota yang terkenal pada zaman itu, sibuk. Kota metropolitan, pokoknya pusat semuanya hancur. Dan yang terakhir adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Mereka dipaksa keluar dari tanah perjanjian. Jadi seluruh kebanggaan Israel waktu itu habis. Tidak ada lagi kebanggaan apapun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Kalau semua yang kita banggakan dalam hidup kita habis, mungkin kebanggaan kita adalah anak-anak kita. Tapi misalnya anak kita mungkin meninggal dunia dipanggil Tuhan. Mungkin akhirnya mengecewakan kita, meninggalkan kita. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Pekerjaan, gaji yang gede. Gimana kalau tiba-tiba dipecat, perusahaannya bangkrut? Apa kebanggaan kita? Pada saat itu seluruh kebanggaan Israel habis. Tidak ada satupun kebanggaan yang tersisa. Bukan cuma melihat kondisi bangsa Israel, Yeremia juga sedih dan meratap melihat kondisinya dia sendiri. Dia yang sejak muda sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Tugas utama Yeremia adalah memberitakan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Karena bangsa Israel sudah menjauh daripada Tuhan dan sudah meninggalkan Tuhan. Yeremia tugasnya adalah bilang, wahai bertobat. Kalau enggak nanti Tuhan murka. Kalau enggak nanti kamu dibuang. Kalau enggak nanti kamu habis binasa. Bertahun-tahun selama pelayanan Yeremia, firmannya itu aja. Kemungkinan waktu Yeremia dipanggil Tuhan sekitar 20-an, umur 20-an. Dan waktu kejadian bangsa Israel dibuang ini mungkin sekitar umur 50. Bayangkan saudara, umur 30 tahun pelayanan. Sia-sia bangsa Israel tidak kembali pada Tuhan. Mungkin kalau kita melayani Tuhan ya, kita melayani Tuhan biasa-biasa aja, asal-asalan, yang gak terlalu ngoyo, gak terlalu gitu. Terus hasilnya juga biasa-biasa aja, ya kita bilang wajar, ya sebandinglah dengan usaha saya. Terus kalau kita tidak melayani apa-apa dan tidak dapat hasil apa-apa, ya begitulah. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati, bahkan di sini dikatakan saya dicaci maki, saya dibuang, saya dilemparin orang, saya dianiaya kata Yeremia. Tapi seluruh 30 tahun pelayanan itu nggak ada satupun yang bertobat. Sia-sia semua pelayanan saya. Makanya Yeremia bilang, Engkau Tuhan menceraikan aku dari kesejahteraan. Aku lupa yang namanya kebahagiaan. Ada orang kayak gitu. Saya lupa sama yang namanya kebahagiaan. Makanya Nabi Yeremia ini disebut sebagai Nabi yang meratap, the weeping prophet. Sedih, Nabi yang sedih lah. Begitulah kondisinya Nabi Yeremia. Bapak Ibu Saudara, ratapan 3 ini dari ayat 1 sampai 66, walaupun sedih, tetapi merupakan suatu bentuk puisi. Namanya puisi akrostik. Ayat 1 sampai 66 itu adalah puisi akrostik. Apa artinya? Setiap 3 ayat, 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9 dan seterusnya, huruf depannya itu adalah huruf abjad Ibrani. Huruf abjad Ibrani ada alef, bet, gimel, dan lain sebagainya. Saya cuma hafal 3 itu aja.
Ada 22 abjad. Kalau kita 26, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Kalau Ibrani dari Alef sampai Tet 22. Nah, ayatnya ini dalam bahasa Ibrani ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Setiap huruf depannya 3 ayat itu A, B, 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 C, 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 D, D, D. Keren. Puisi di salah satu bentuk puisi terindah di Alkitab. Bisa yang begini. Lagi sisa kerajaan selatan, yaitu isinya suku Yehuda dan Benyamin. Nah, kerajaan Israel Selatan ini yang dibuang ke Babel. Siapa yang tertinggal di Israel itu? Adalah orang-orang yang tidak berguna buat bangsa Babel. Yang berguna, yang kelihatan ada keuntungan buat bangsa Babel dibawa. Contohnya adalah Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dibawa karena dirasa menguntungkan. Dan bangsawan yang lain, orang-orang pintar yang lain dibawa. Sisanya adalah orang-orang yang dianggap tidak berguna, yaitu orang-orang golongan petani dan orang-orang miskin. Yang ya udahlah lu, gua biarin lah di sini lah. Urusin lah nih, masih ada kebun-kebun aku urusin dah. Daripada hancur banget lagi kota. Dan Nabi Yeremia memutuskan untuk tinggal bersama bangsa yang sisa itu di Israel. Jadi dia sambil nulis, sambil melihat kotanya hancur. Udah gak ada orang, sepi, mungkin tinggal opa-opa, oma-oma lagi nyangkul. Hilang harapan. Nah, itu adalah latar belakang dari Ratapan 3 ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita baca dari Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Ratapan 3 ayat 20 sampai 26. Bersama-sama demikian firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat beberapa terjemahan dari masing-masing ayat tersebut. Jadi saya semoga kelihatan. Saya tampilkan beberapa versi Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita semakin memahami, semakin menyelami, semakin merasakan bunyi dari firman Tuhan tersebut. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Hal apa? Yang tadi, yang di depan yang saya sudah jelaskan. Kotanya hancur, pelayanannya gagal, dimaki-maki orang, semua sia-sia. Dia ingat terus. Dan tertekan dan dalam diriku. Itu membuatnya tertekan. Beberapa terjemahan lainnya saya bacakan. Terus-menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Jiwaku selalu mengingatnya dan menenggelamkan diriku. Aku terus mengingatinya dan jiwaku tertekan dalam diriku. Ada versi bahasa Inggris, I continually think about this and I am depressed. Depresi. My soul still remembers and sings within me. Tenggelam. Jadi bukan cuma tertekan, tapi merasa depresi dan terpuruk. Kayak orang tenggelam gitu ya. Makin lama makin dalam, nggak ada harapan, nggak ada yang bisa nolongin gua lagi gitu. Meronta-ronta mau minta pertolongan kayak orang tenggelam ya. Tapi nggak ada harapan. Tambah lama habis nafas, mati ke bawah, makin dalam. Itulah kondisi orang tertekan.
sama seperti ini. Di Indonesia, barusan tadi pagi saya baca, sekitar 30 juta orang lebih menderita depresi. 30 juta orang lebih di Indonesia dari 200-an juta orang menderita depresi. Kalau saya kasih persentase 30 juta per 200-an juta sama dengan 15%. 15% orang Indonesia menderita depresi. Kalau hari ini di sini ada 80 orang, 15%-nya 12 orang depresi. Siapa yang depresi? Angkat tangan. Puji Tuhan, gak ada yang laku. Saya berdoa gak ada yang depresi ya. 30 juta orang itu yang tercatat. Yang gak tercatat lebih banyak menderita depresi. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab depresi? Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penyebab depresi? Bagi saya, yang menjadi penyebab depresi bukan karena gak punya duit, bukan karena di PHK, bukan karena diputusin pacar jadi galau, bukan karena bisnis bangkrut, tapi karena kita mengingat hal itu. Karena kita mengingat, aduh saya gak punya duit, saya mau makan apa ya? Aduh saya diputusin pacar, siapa lagi yang cinta sama gua ya? Cuma dia satu-satunya yang ngerti perasaan gua, gak ada lagi yang lain. Gua gak akan ketemu orang lain selain dia. Kalau gak ada dia, udah separuh napasku hilang. Ya separuh napas hilang yang repot. Bukan karena di PHK, tapi karena pikirannya. Aduh saya di PHK, istri saya makan apa, anak saya makan apa, bersekolah pakai apa, utang dibayar pakai apa. Bukan karena bisnis bangkrut, tapi karena memikir, aduh bisnis gua bangkrut, uang gua hilang semuanya, ini gara-gara si itu tuh, ini gara-gara ini main jimat-jimat, mantra-mantra, dukun-dukun ke gua. Semua karena pikiran, bukan karena kondisi. Bapak Ibu harus sadar, penyebab seseorang tertekan, depresi, stres bukan karena keadaannya, tapi karena pikirannya yang terus bekerja, memikirkan hal itu, dan itu membuat tertekan. Sama seperti Yeremia. Tapi puji Tuhan, Yeremia tidak berhenti sampai situ. Apa yang terjadi? Kita lihat dari ayat 21. Ayat 21 katakan seperti ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Beberapa terjemahan lainnya adalah, inilah yang kuingat dalam pikiranku, dan karena itu aku berharap. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Aku memperhatikan hal ini dalam hatiku. Oleh karena itu aku berharap. But this I call to mind, therefore I have hope. The reason I can still find hope, that I keep one thing in mind. Jadi karena tadi penyebab depresi adalah soal pikiran, oleh karena itu dilawan lagi oleh pikiran. Yang dilakukan Nabi Yeremia adalah, inilah yang kuingat dalam pikiranku. Apa yang diingat sama Nabi Yeremia? Ada di pasal selanjutnya. Tapi saya mau jelaskan bahwa tadinya Yeremia merasa stres, tertekan, pikirannya berkecamuk. Tapi sesaat itu juga dia sadar bahwa dia tetap punya pengharapan. Dia harus mengingat lagi, memikirkan kembali hal-hal berikut. Hal-hal apa itu? Ayat 22.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Jadi tadi pikiran dilawan pikiran, pikiran tertekan dilawan dengan pikiran yang penuh dengan pengharapan. Apa yang Tuhan mau ajar? Bahwa sebenarnya masalah hidup ini hanya soal pikiran kita. Tuhan mau kita merubah cara berpikir kita akan suatu masalah. Pada waktu kita dapat masalah, pada waktu kita stres atau tertekan, apa yang harus dilakukan pertama kali? Mengingat segala kebaikan Tuhan. Mengingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mengingat bahwa rahmatnya itu tidak pernah habis-habis. Apa itu kasih setia? Dalam bahasa Ibrani-nya dibilang hesed, kasih setia. Bukan keset ya, hesed. Apa itu kasih setia? Itu adalah kasih Tuhan dan janji Tuhan. Jadi kasih yang berlangsung dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham, kepada Daud, kepada Yakub, Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud. Janji Tuhan kepada Abraham, aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar. Aku tidak akan meninggalkan kau, dan lain sebagainya. Itu adalah kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup. Jadi ketika kita lagi galau, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Ingatlah pertolongan Tuhan, rahmatnya Tuhan tidak pernah habis. Apa itu rahmat? Rahmat itu belas kasihan. Rahmat itu kebaikan Tuhan. Rahmat itu kasih sayang Tuhan. Rahmat itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah raham. Dari situlah diambil kata rahim. Coba ibu-ibu yang pernah melahirkan, waktu melahirkan dalam kandungan, anakmu dalam rahimmu, apa yang kau lakukan? Dijaga. Ini ibu-ibu yang waras ya, jangan ngomong ibu-ibu yang error. Ini ibu-ibu yang waras. Dijaga rahimnya, yang ada di dalamnya, dikasih makan yang terbaik. Kalau punya duit banyak, vitamin, asam folat, asam sulfat, asam apa gitu ya. Enggak, asam sulfat enggak. Asam folat, vitamin dan lain sebagainya masuk. Kalau bisa anak saya otaknya berkembang sejak dalam kandungan, itulah yang diketuk. Dijaga. Papa kalau lagi naik motor ya, jangan kencang-kencang. Ntar gajuk. Dijaga. Kalau bisa tidur tenang di dalam. Jangan undang-undang ya. Udah yang enak-enak aja di dalam. Dijaga, jangan sampai kepentok. Begitulah kasih sayang Tuhan buat kita. Begitulah kasih sayang Tuhan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tertekan dapat masalah besar, ingatlah bahwa kita itu seperti dalam kandungan Tuhan. Kita dijaga, kita dipelihara, kita ingatlah itu semua. Terjemahan lainnya ada seperti ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis, rahmatnya tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis. Yang ini saya garis kuning, bahwa karena segala kekurangan Tuhan, maka tiada kita dibinasakan sama sekali, dan segala rahmatnya pun tidak berkeputusan adanya. The Lord's loyal kindness never cease, His compassions never end. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Terjemahan lainnya seperti ini. Tadi ada satu terjemahan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ada terjemahan lain yang artinya saling menguatkan. Terjemahannya seperti ini. Karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dan tidak berkesudahan itu, kami tidak habis binasa. Karena kesetiaan dan kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya,
kami tidak habis binasa. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini bangsa Israel yang sudah memberontak dan tidak pernah bertobat dan akhirnya dibuang ke Babel. Yeremia bilang, karena kasih Tuhan kami nggak habis-habisan. Kami masih ada. Kami nggak seperti kerajaan Israel Utara yang habis, musnah, nggak ada lagi riwayatnya. Tapi kami masih ada. Kami cuma dibuang. Orang Indonesia bilang, masih untung. Kecelakaannya naik motor, dar. Untung badan gua nggak kenapa-napa, motornya aja yang rusak. Di PHK, untung masih ada keahlian main musik. Saya masih bisa bikin les-lesan. Untung saya bisa belajar, saya bisa bahasa Inggris lumayan bagus. Saya bisa buka les-lesan bahasa Inggris bisa. Masih ada untungnya. Nah kita Bapak Ibu Saudara, saya sering kali kalau bangun pagi, aduh untung gue masih hidup. Tuhan tahulah berapa banyak dosa saya yang berjibun-jibun itu. Masih untung saya dipakai Tuhan. Jadi kita diajak bersyukur. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami suatu masalah, coba lihat, masih ada untungnya enggak? Pasti masih ada untungnya. Untung saya kayak gini. Seringkali kita tidak bersyukur akan hal-hal yang lebih sederhana daripada itu. Mungkin istri-istri ngomong gini, punya suami kagak ada mesra-mesranya. Apa yang bisa diuntungin? Untung suami saya gak selingkuh. Gak apa-apa dah, gak mesra, yang penting gak selingkuh. Betul? Betul. Atau mau pilih yang selingkuh tapi mesra? Seru tuh. Ya, selingkuh aja tapi mesra. Urusan lu, ini saya bingung ya. Ada beberapa orang, termasuk salah satu karyawan saya di kantor, punya prinsip kayak gini. Gak apa-apa suami gua keluar sana, yang penting baliknya ke gua. Aneh. Terserah dia mau ngapa-ngapain, tapi akhirnya balik ke saya. Dalam hati saya, gak bener punya istri kayak gitu ya. Tapi kasihan punya istri kayak gitu. Bapak Ibu Saudara mau punya prinsip kayak gitu? Bebas, suaminya jajan kemana-mana. Yang penting ntar kalau pulang ke rumah masih biayain anaknya, istrinya dan sebagainya. Semua kebutuhan tercapai. Bebas, yang penting balik ke rumah. Mau kayak begitu? Saya bangun. Mau ya? Tapi ada beberapa orang punya prinsip kayak gitu. Jangan salah. Jadi kita diajak untuk bersyukur. Pada waktu kita mengalami tekanan dan masalah, coba lihat. Pasti masih ada untungnya. Kita nggak sampai babak belur, kita nggak sampai habis binasa. Kadang-kadang saya bilang sama anak saya, bukan bilang anak saya melihat anak saya belajar dimarahin, dan ngapain kemarin itu udah. Ya hasilnya gitulah, nggak jelek, tapi nggak se-ekspektasi saya gitu, sekeinginan saya. Nggak jelek sih, tapi nggak seperti keinginan saya. Tapi di sini saya diajak, puji Tuhan, anak saya, anak-anak baik, dikasih tahu masih mau dengar, diajak tempur sampai jam 1 pagi. Masih mau. Karena saya tanamkan pada anak saya, dan saya juga bilang pada diri saya, bahwa sebenarnya nilai itu bukan segala-galanya, tapi adalah perjuangannya. Walaupun nilai kamu biasa, tapi Papa mau kamu berjuang, belajar semaksimal mungkin
Perjuangannya itu yang dilihat. Karena hidup ini keras. Nanti suatu saat kalau kamu sudah umur bekerja, yang di luar sana itu berat, siapa yang menolongin kamu? Kamu harus berjuang. Jangan jadi cemen. Bener, saya bilang begitu loh karena saya. Tanyain sendiri sama Daniel, bener apa enggak saya ngomong. Jangan cemen kamu Daniel. Berjuang. Kemarin ternyata nilainya ada yang harus remedial dan ada juga yang harus retest. Puji Tuhan remedialnya di bawah target, sesuai target tadi. Tadinya remedialnya banyak, sekarang remedialnya berkurang jauh. Puji Tuhan. Tapi ada kesempatan untuk retest. Retest itu nilainya udah cukup, udah KKM, tapi kalau mau ditinggiin lagi bisa. Soalnya lebih susah pertanyaannya. Saya bilang, mumpung ada kesempatan, ikut. Tadinya saya prinsipnya begini, nggak ada itu retest. Sekali berjuang, usaha satu kali. Apapun hasilnya, itulah hasil usaha. Kenapa saya melihat diri saya sendiri? Waktu saya kuliah ada yang namanya semester pendek. Semester pendek itu untuk memperbaiki nilai-nilai. Tapi karena semester pendek itu bayar, saya dan motor saya nggak ada begitu semester pendek, nggak ada duit. Jadi saya harus belajar setengah mati, apapun hasilnya, ya begitu. Ada yang dapat C, orang lain memperbaiki dari C jadi B, jadi D plus, saya biarin. Biar itu terkenang terus dalam rapot saya itu, IPK saya ada C-nya, semester 3 SKS, lumayan kan C 3 SKS. Jadi Tuhan cuma satu itu aja. Karena sejak saat itu saya berkomitmen, nggak ada ikut retest semester pendek dan makanya saya bilang ke anak saya. Tapi berhubung dia ada kesempatan retest, saya bilang, kayaknya nggak bisa pakai standar saya nih. Ini adalah kesempatan kedua, belajar. Belajar. Kesempatan tidak ada ruginya. Belajar. Urusan nanti dapat berapa, saya nggak penting. Tapi saya mau anak-anak saya itu kerja keras. Jangan cemen jadi orang. Keras. Anak laki, anak perempuan, jangan cemen. Itulah yang mau saya tanamkan dalam anak-anak saya. Jadi pada waktu kita dalam masalah, kita harus mengingat kembali semua kasih setia Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ayat berikutnya, apa yang dikatakan Yeremia? Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Bukan cuma berkat Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya, tapi juga selalu baru setiap pagi. Dulu saya pernah ditinggal mama saya ke Jogja, ada pelayanan ke Jogja, ke Solo gitu ya. Terus saya sama adik saya ditinggal ke rumah. Kan gak ada yang bisa masak nih. Akhirnya dimasakin rendang satu panci. Rendang satu panci selama seminggu. Makanan tidak habis-habis. Tapi setiap pagi kita rendang. Setiap pagi kita rendang. Setiap pagi kita rendang. Itu tidak habis-habis, tapi tidak fresh. Apa firman Tuhan? Terjemahan lain. Selalu baru setiap pagi, besarlah kesetiaanmu. Selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Semuanya baru setiap pagi, besarnya kesetiaanmu. They are fresh every morning. Your faithfulness is abundant. Kesetiaanmu melimpah ruah. They are new every morning. Where is your faithfulness? Tidak habis-habis dan selalu segar. Siapa Bapak Ibu Saudara kalau bangun pagi ya, udah tidur bangun, hari Senin lagi, kerja maning. Bangun pagi udah, ada ini customer, ada ini bos, ada ini teman. Aduh, rapotan, aduh nilai belum kelar, dan sebagainya. Siapa yang bangun pagi kayak gitu?
Berarti Bapak Ibu belum merasakan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu belum merasakan, belum menghayati berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kalau hari Jumat biasanya anak Gen Z nih, TGIF statusnya. Thanks God it's Friday. Karena apa? Habis itu libur. Puji Tuhan hari Jumat. Karena besok ada waktu libur Sabtu Minggu. TGIF. Kita diajak untuk merasakan berkat Tuhan pasti ada setiap hari. Setiap pagi loh ya, bukan bilang setiap hari. Apa artinya setiap hari? Artinya ketika kita mengawali hidup kita di pagi hari, udah berasa berkat Tuhan yang baru itu. Nggak nunggu siang, nggak nunggu malam, tapi ketika kita buka mata, langsung berasa berkat Tuhan itu. Kapan berasanya? Ketika kita bangun dan kita mencari Tuhan. Kalau bangun-bangun cari HP, nggak ada berasanya berkat Tuhan baru setiap pagi. Kalau bangun-bangun langsung mikirin kerjaan deadline hari ini, nggak ada berasanya berkat Tuhan baru setiap hari. Tapi ketika kita bangun dan kita cari Tuhan, pasti saudara dapat berkat Tuhan yang baru setiap hari. Apalagi yang Yeremia katakan, ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terjemahan lainnya adalah Tuhan adalah bagianku, karena itu aku berharap dalam Dia. Tuhan adalah hartaku satu-satunya, karena itu aku berharap kepadanya. Tuhan ialah pusakaku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. I say the Lord is my portion, therefore I will put my hope in Him. The Lord, I say, is all that I have, therefore I shall wait for Him patiently. Tuhan adalah bagianku. Pas tadi lagu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Apa itu bagian? Nah, di sini terjemahkan Tuhan itulah pusakaku, warisanku. Tuhan itulah hartaku satu-satunya. Tuhan itulah is all that I have. Cuma itu yang saya punya. Apa yang saya punya? Tuhan. Ketika saya udah habis semuanya, ketika bangsa Israel udah habis semuanya, yang mereka punya tinggal Tuhan. Bukan berkat. Mari kita coba berusaha mencari Tuhan, bukan cari berkat. Karena Tuhanlah satu-satunya yang kita punya. Tuhan adalah harta kita. Maka itulah saya berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara lebih mau cari Tuhan atau cari berkatnya Tuhan? Di ayat berikutnya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang saudara cari siapa? Tuhan atau berkat Tuhan? Halo? Yang Bapak Ibu Saudara cari siapa? Tuhan atau berkat Tuhan? Berkat Tuhan. Kalau saya sih, saya jujur, saya cari berkat Tuhan. Saya cari berkat Tuhan. Kalau saya berdoa pagi-pagi, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kapan saya cari Tuhan? Ketika saya lagi banyak masalah. Baru saya cari Tuhan. Tuhan, tolong saya. Engkaulah satu-satunya pertolongan saya. Siapa yang sama kayak saya? Angkat tangan. Jangan malu-malu, kayak saya juga angkat tangan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita berharap kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, mencari hadiratnya, mencari pribadinya, bukan minta berkatnya, bukan cari berkat.
Ayat berikutnya 26, ayat terakhir. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Terjemahan lainnya adalah seperti ini. Baik bagi seseorang untuk menanti dengan tenang keselamatan dari Tuhan. Baiklah orang berharap akan selamat daripada Tuhan dengan berdiam diri. Jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. It is good to wait patiently for deliverance from the Lord. Otak kita sibuk waktu dapat masalah. Tuhan bilang apa? Diam. Tuhan bilang apa? Diam. Itu otak, itu pikiranmu. Diam, tenang, silent, quiet. Jangan bergerak, diam. Bahkan firman Tuhan bilang kata dam seperti orang dongo dulu. Kayak gitu. Nah, itu orang dongo ya, dam gitu. Diam, pause. Menanti dengan tenang, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Coba kita buka 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara nggak bisa berdoa waktu saudara lagi heboh nih otaknya, nggak bisa. Yang ada cuma ngedumel, aduh Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan gimana? Tuhan tolong, nangis, Tuhan tolong. Memang sih berdoa sambil nangis gitu. Tapi dalam otak itu nggak tenang. Nggak bisa berdoa dengan cara seperti itu. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yesaya 30 ayat 15. Ini ayat kesukaan istri saya. Tapi saya heran dari praktekin. Yesaya 30 ayat 15. Nah di praktekinnya tak saya cerita ya maksudnya. Bukannya nggak tak firman, bukan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita lemah, mau kuat, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, menanti dengan tenang pertolongan Tuhan. Jangan terasa kusuk, nggak usah terlalu heboh. Kerjakan apa ya, apa saja yang jadi bagian kita. Yang bisa kita kerjakan ini, kerjakan. Apa yang bisa tangan kita kerjakan, kerjakan. Tapi tenang. Kalau istri saya mah nggak tenang, heboh di rumah, rame, seru lah di rumah. Tapi kan saya bersyukur, puji Tuhan punya istri yang rame, rumah nggak sepi. Coba kalau istri saya kayak saya, pulang kerja, apa kita ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mengalami masalah, tenang. Menunggu dengan tenang sampai Tuhan memberi pertolongan. Terakhir, Ratapan 3 ayat 31 dan 32. Inilah yang harusnya juga jadi pengharapan kita. Ratapan 3 ayat 31-32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Jadi walaupun susah, jangan panik. Tuhan tuh sayang sama kita. Tahun 2025 katanya ntar pajak 12% dan lain sebagainya, kondisi daya beli menurun dan lain sebagainya. Kalau benar itu kejadian dalam diri kita, Tuhan bilang, tidak selamanya engkau susah, aku sayang. Aku merawat engkau seperti dalam kandungan. Jangan. Menantilah dengan tenang pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu hari ini yang saya mau tekankan dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesulitan, tekanan yang begitu rupa, yang pertama yang harus kita
lakukan adalah ubahlah cara berpikir. Kita harus mengingat segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus senantiasa mencari Tuhan. Bukan berkat Tuhan, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan sambil kita berharap, kita menunggu dengan tenang pertolongan dengan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Tapi sambil tetap kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan pasti turun tangan. Yang dialami Yeremia pasti jauh lebih pedih daripada kehidupan kita. Yeremia waktu bangsa Israel diangkut itu umur 50 tahun. Dan nubuatannya adalah selama 70 tahun kamu akan dibuang. Setelah 70 tahun baru kamu balik. Bayangin, mungkin sampai hari matinya Yeremia, bangsa Israel masih dalam kondisi seperti itu. Dia sendiri masih dalam kondisi seperti itu. Tapi itu pun Yeremia masih punya pengharapan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Saya yakin dan percaya kita nggak ada yang sedih Nabi Yeremia ya hidupnya ya. Nabi Yeremia yang paling sedih sampai hari matinya aja, dia masih punya pengharapan pada Tuhan. Apalagi kita. Marilah kita mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya dalam hidup. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu pujian yang saya sangat terberkati dengan pujian ini. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita harus yakin bahwa dalam segala keadaan, apapun dalam hidup kita masih bisa berharap kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, silakan ditampilkan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Kesempatan
Kami mau Tuhan, Engkaulah yang menjadi bagian kami selama-lamanya. Engkaulah harta kami satu-satunya. Engkaulah penolong kami satu-satunya. Dalam segala keadaan kami, kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan kami. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau mengingat-ingat terus akan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Hingga kami menjadi orang-orang yang kuat. Kami seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kaki kami semakin lama semakin kuat. Hidup kami semakin lama semakin kuat. Iman kami makin teguh di dalam Tuhan. Karena kami tidak pernah kehilangan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan bersyukur. Dan biarlah firman Tuhan ini menguasai hidup kami. Membuat hidup kami menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang kami punya untuk pekerjaan-Mu Bapak, Engkau yang memberkati tangan-tangan kami, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau yang memberkati pekerjaan kami, Engkau yang memberkati usaha kami ya Bapak. Kiranya Tuhan kami datang dengan ucapan syukur, membawa persembahan kami Tuhan di dalam rumah ya Bapak. Engkau pakai, Engkau berkati untuk pekerjaan di tempat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau yang menguduskan persembahan kami, Engkau yang menyucikan ya Tuhan. Persiapkan hati kami membawa dengan pujian ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita katakan tiada terus. Mari Bapak Ibu. Panjang dan lebarnya
Pengumuman pada minggu ini adalah yang pertama, nanti gereja ini akan dipakai buat latihan bersama ya. Jadi kita bagi karena ada kaum pria, kaum wanita, dan lansia. Kita bagi kaum pria di atas, kaum wanita di lantai bawah yang di ruang ber-AC, yang lansia di bawah tangga. Ya, kita baginya seperti itu. Ya, supaya nggak bentrok. Yang lansia di AC, ya lansia di AC, yang kaum wanita di bawah tangga. Oke, ya. Yang persiapan nanti di belakang, di sini, ya. Yang persiapan penyerahan anak nanti di belakang. Jadi bersamaan, ya. Saya mohon kita sungguh-sungguh terima kasih atas persiapannya, ya. Hari Selasa tentatif ada lansia apa tidak, kita tergantung cuaca, ya. Di Desember tergantung cuaca benar-benar ya. Beda sama yang lain kalau lansia memang seperti itu. Nah nanti tanggal 22 jam 4 sore ada gladi resik. Tanggal 22 hari Minggu tanggal 22 jam 4 sore gladi resik. Jadi kalau Bapak Ibu yang lansia atau yang kaum pria, kaum wanita mau latihan, dilatihan di situ, ya bersama-sama, ya diatur waktunya. Jadi setelah itu sampai tanggal 25 tidak ada lagi latihan, ya kita latihan ini tanggal 22, ya supaya enak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan puji Tuhan, kita juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang dibagikan dan kita semua yang mengambil bagian dan nama Tuhan dimuliakan. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Ada lagi? Tidak ada? Baik, puji Tuhan. Ada yang kurang? Ada pengumuman? Ya, kalau Pak saya masih mau kasih persembahan buat hari raya, kami masih terima, ya. Kalau persembahan pada Tuhan sih nggak ada kita tolak, yang tinggal terima terus nama Tuhan ya, nggak ada stop, ya seperti itu. Dan puji Tuhan sudah cukup. Jadi sekali lagi nanti yang penyerahan anak setelah ibadah kita langsung persiapan, dan kaum pria di atas, kaum wanita di bawah tangga, dan kalau memang ada waktu, nanti kaum wanita mau latihan dengan musik katanya ya, dengan koreografer kemarin dan diatur waktunya supaya pas. Karena nanti jam 11 ini gereja sudah memakai lagi, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan, kita bangkit berdiri, kita terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan kita atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, atas pelayanan bagi jemaat yang sudah mengambil bagian pelayanan. Yesus terlebih besar dalam hidupku. Yesus terlebih besar dalam hidupku. Amin. Kita harus membesarkan nama Tuhan Yesus. Kita harus memuliakan namanya di dalam aspek kehidupan kita. Karena Dialah juru selamat kita. Dialah Allah sesembahan kita. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya kepadanya kita mengagungkan. Hanya namanya kita tinggikan segala. Haleluya, syukur bagi nama Tuhan kita. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku Tuhan. Yesus terlebih besar. Haleluya. Amin. Terima kasih sebenarnya firman Tuhan. Yesus terlebih besar. Dan
daripada Yesus di dalam hidup kita. Nama kita kecil di hadapan Tuhan karena Yesus yang lebih besar. Masalah keuangan kita tidak lebih besar dari nama Yesus yang menyediakan segala berkat kita. Sakit penyakit yang ada pada kita tidak lebih besar daripada Tuhan Yesus Maha Penyembuh kita. Mari kita mengangkat tangan kita, naikkan permohonanmu pada Tuhan, naikkan ucapanmu pada Tuhan, naikkan cita-citamu pada Tuhan, karena Dia yang terlebih besar dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, Tuhan Yesus berkati. Langkah kaki kita, kemanapun kita pergi, Tuhan akan mengarahkan ke jalan yang benar. Gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Segala cita-cita, keinginan kita, kebutuhan kita, Tuhan akan wujudkan di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kita. Tutur kata kita dan tingkah laku kita mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.